Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina, karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya.
Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari yang berbahagia ini di tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 20 Juni 2025 kita dapat berkumpul di arena Islamic Book Fair yang sangat luar biasa ya. Saya selaku founder dan direktur Al-Fahmi Institute mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah ahsanul jaza, kepada seluruh peserta, teman-teman, bapak ibu, kakak adik, semua yang hadir pada acara peluncuran buku. 2 buku yang diterbitkan oleh Al-Fahmi Institute pada tahun ini, dan ini keterlibatan kami yang pertama di arena Islamic Book Fair yang ke-23. Alhamdulillah. Ya, dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Karena ini pengalaman pertama ya. Ini teman-teman luar biasa ini. Panitia dari Al-Fahmu dan juga kolaborasi dengan Persahabatan Islam Utsmani. Tepuk tangan buat YPIU. Ya. Ini tinggal nanti kita pakai kostum Ottoman ya. Ya, cuma belum dijual itu. Alhamdulillah, malam hari ini kami akan meluncurkan 2 buku. Yang pertama berjudul Kronik Perlawanan Palestina. Kenapa kami tertarik untuk menerbitkan buku ini? Karena ini ditulis oleh seorang sejarawan yang sangat brilian. Latar belakang keilmuannya sebenarnya adalah seorang insinyur elektro dari Universitas Suhaj di Mesir. Ya, tapi kemudian dia menekuni bidang sejarah dan peradaban Islam. Kenapa kronik Palestina ini penting? Ini kita terjemahkan dari buku Khulasah Qissah Palestina. Karena banyak di antara kita umat Islam yang belum tahu ya latar belakang sejarah Zionisme itu secara lebih mendalam. Apa yang menyebabkan dia tumbuh begitu cepat, melesat seperti roket, tapi agaknya roket yang dulu melesat tumbuh sekarang ya, mudah-mudahan dengan adanya badai Taufan Al-Aqsa ini yang dimulai tanggal 7 Oktober 2023 ya, meroketnya itu segera nyungsep insya Allah ya. Nah, oleh sebab itu penulis di sini akan banyak memberikan kita wawasan tentang sejarah, kenapa Zionisme itu berdiri, akarnya seperti apa, ideologinya seperti apa, kemudian bagaimana konspirasi-konspirasi besar kekuatan dunia mendukung gerakan Zionisme ini sampai menjadi sebuah proyek yang ditanamkan di jantung dunia Islam, di kiblat pertamanya umat Islam dan tempat Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW, agar kita memahami kenapa kita sulit dan tidak berdaya saat ini. Nah, itu semua termasuk solusi yang ditawarkan oleh penulis buku, sangat luar biasa. Nanti teman-teman, saudara-saudara semua bisa membacanya. Dan kami terbitkan ini
kita kerjasama dengan dua lembaga kemanusiaan yang sangat luar biasa kiprahnya. Yang pertama, Nusantara Palestina Center, ya kita berikan aplaus kepada Bang Onim yang sudah berkontribusi untuk ikut menerbitkan buku ini, mensponsori. Dan juga yang kedua, Lembaga International Networking for Humanity, ya, yang dikomandani oleh Bang Muhammad Hussein Gaza. Kita beri aplaus buat beliau. Ini dua tokoh ini dengan dua lembaga yang di bawah mereka ini sangat luar biasa kiprahnya, karena memang mereka berada di tengah wilayah konflik itu sendiri, dan insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat buat pembaca seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Yang kedua, buku yang saya tulis, Petunjuk Manusia Pilihan, ya, ini berangkat dari firman Allah surat Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahu muqtadi. Kepada siapa kita akan mengambil ibrah, cermin, dan keteladanan untuk menjalani kehidupan kita, nggak boleh sembarangan. Ya, untuk membangun peradaban, apalagi proyek peradaban kita yang besar di akhir zaman ini adalah proyek pembebasan Masjidil Aqsa. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Kita sekarang berada pada fase yang sangat menentukan. Tariquna nahwal Quds, tarik untuk mentahrir Masjidil Aqsa al-Mubarak. Ya, kalau teman-teman kita di Palestina, mereka berjuang dengan raganya, dengan nyawanya, dengan hartanya, keluarganya. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Kita berikan edukasi. Edukasi kepada umat. Bagaimana membangun manusia yang seutuhnya, sebagaimana rakyat Gaza membangun spiritnya dengan Al-Quran. Nah, itulah yang menjadi motivasi kami menulis buku ini, karena ini berangkat dari kisah Al-Quran. Kisah Quran bukan pengantar tidur, bukan dongeng, bukan legenda, tapi adalah sesuatu yang hidup. Pendekatan saya menulis buku ini yaitu dengan 3 pendekatan. Selalu pesannya ada 3, yaitu pendekatan tauhid, ya, yang kedua adalah pendekatan tazkiyah, penyucian jiwa, dan yang ketiga adalah umran. Pesan-pesan dari kisah Al-Quran itu harus membangun spirit, membangun mental, membangun peradaban umat dan karakter umat Islam. Ya, maka itu jangan heran kalau nanti teman-teman baca buku ini, Petunjuk Manusia Pilihan, ini sedang masih proses cetak ya. Sekarang sudah bisa pre-order. Itu nanti lebih banyak kritik sosialnya. Ya, pendekatan saya adalah pendekatan kritik sosial. Kritik bagaimana umat Islam ini begitu lemah peradabannya, karakternya, masih banyak korupsinya, masih banyak ketidakadilannya, kezalimannya secara politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Maka buku kisah Al-Quran ini yang kita kemas dengan judul Petunjuk Manusia Pilihan, insya Allah kita berikhtiar untuk adalah menjadi jalan bagi kita umat Islam mengakhiri kegelapan di Indonesia. Jadi Indonesia nggak gelap lagi, amin. Indonesia akan terang dengan Al-Quran. Sekian dari saya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih pada para narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Fahmi, pendiri Al-Fahmu Institute, ini teman lama saya sejak di Mesir. Yang terhormat semua pembicara, saya sebut satu persatu karena waktu yang diberikan saya cuma 5 menit. Dan yang terhormat para hadirin malam ini, ya ini momentum penerbitan 2 buku ya. Pertama ya Petunjuk Manusia Pilihan, ini karya Ustaz Fahmi. Muhammad Salim memang orang sangat produktif, setiap saat bikin buku terus. Yang kedua, Kronik Perlawanan Palestina, dari akar Zionisme hingga badai Al-Aqsa. Kalau berbicara Palestina ini, sekarang ini momentumnya sangat tepat. Karena buku ini diterbitkan atau di-launching ketika
hangat-hangatnya perang Iran dan Israel. Nah, kalau berbicara Palestina saat ini adalah sudah memiliki ekosistem yang berbeda. Jadi perjuangan Palestina ini sebenarnya tidak lepas dari ekosistem di Timur Tengah. Kalau dulu ekosistem perjuangan Palestina itu adalah di bawah payung bangsa Arab, maka saat itu dikenal dengan konflik Arab-Israel. Tapi sekarang perjuangan Palestina atau ekosistemnya perjuangan Palestina adalah di bawah payung Iran. Maka lanskap konflik di Timur Tengah ini berubah. Bukan konflik Arab-Israel, tapi adalah konflik Iran-Israel. Dan sekarang sedang berkecamuknya. Nah, hasil perang Iran-Israel saat ini yang sudah berapa hari ini? Sudah 6 hari atau 7 hari ya, hari Kamis ini akan menentukan masa depannya Palestina. Jadi hasil perang Iran-Israel ini sangat menentukan masa depan Palestina. Kalau Iran sampai memenangkan perang ini atau tidak menang, ritme pertempuran sekarang ini berjalan seperti sekarang. Ini kan draw ini. Sampai 7 hari draw. Ya, Israel menyerang Iran, Iran sekarang mampu membalas serangan Israel. Dan perang Iran-Israel ini adalah perang paling modern dan paling canggih sejak Perang Dunia Kedua. Dan ini untuk pertama kalinya terjadi perang dua negara yang tidak berbatasan langsung. Iran dan Israel ini dipisah sekitar 2000 km. Tapi perangnya luar biasa kalau kita melihat di televisi Al Jazeera, Al Arabiya atau televisi internasional ya, luar biasa. Ini perang yang dipisah sekitar 2000 km tapi berlangsung sangat dahsyat. Ini yang bisa dikatakan perang bintang. Jadi perangnya di langit gitu. Dan dua-duanya sekarang menguasai langit masing-masing negara. Israel menguasai langit Iran dengan pesawat tempurnya. Sekarang itu langit Iran sudah dikuasai oleh Israel dengan pesawat tempurnya yang canggih. Israel bisa saja setiap saat membombardir kota-kota Iran. Dan ini yang sekarang terjadi setiap hari. Tapi sebaliknya Iran juga menguasai langit Israel dengan rudal-rudal hipersoniknya. Jadi untuk pertama kalinya langit Israel ini dikuasai oleh musuh. Tidak pernah Israel sejak berdirinya langitnya itu dikuasai oleh musuh. Sekarang untuk pertama kalinya langit Israel dikuasai oleh musuh. Jadi sama-sama menguasai langit. Dalam konsep perang modern, siapa yang menguasai langit itu yang akan memenang perang. Dan untuk menguasai langit harus menggunakan pesawat tempur. Tapi perang Iran dan Israel sekarang, Iran mengubah menjungkar balikkan konsep perang modern sekarang. Dia bisa menguasai langit musuh dengan radar hipersonik. Ini berubah semua. Jadi teori-teori perang di akademi militer ini akan berubah. Perang besar seperti Iran sekarang itu akan melahirkan teori baru. Dan ini sekarang teori baru yang menciptakan Iran. Ya. Dan menurut prediksi saya, kalau perang ini hit satu persatu, seminggu 2 minggu lagi Israel akan habis. Karena Israel itu akan kecil. Israel itu panjangnya dari selatan dan utara itu cuma 200 km. Lebarnya itu tidak sampai 100 meter, mungkin 80 atau 90 meter. Sekarang sebetulnya target Iran untuk membombardir Israel sudah selesai. Kita hanya melihat kehancuran kota Tel Aviv dan Haifa. Dan menurut Israel, kehancuran kota Tel Aviv itu terbesar sejak berdirinya Israel tahun 1948. Ini terbesar. Dan ini belum belum dirilis kehancuran di kota-kota lain kayak Eilat, Beersheba dan kota lain, karena militer Israel itu mensensor dan melarang
wartawan atau siapapun yang mengambil gambar atau mengambil foto sasaran yang jadi target rodal Iran. Ini masih ada waktu tidak? Sudah. Ya? Saya akhiri saja, ini waktunya nggak ada ya. Yang jelas hasil perang ini akan menentukan masa depan Palestina. Kalau Iran menang, Palestina posisinya sangat kuat dan bisa setiap saat berdiri negara Palestina. Tapi kalau Iran kalah, maka semakin susah rakyat Palestina mencapai hak-haknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahum litabah yaumil qiyamah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman. Alhamdulillah. Senang sekali pada malam hari ini, sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini, Masya Allah. Dan terutama kita sedang duduk di panggung literasi. Saya ingin mengingatkan kita semua, satu hari bersejarah, tepatnya hari Jumat tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 1187, itu hari di mana Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Masjidil Aqsa, hari Jumat. Hari itu ia mengumpulkan seluruh pasukannya di bumi Baitul Maqdis, lalu dia berpidato panjang. Di situ ada kutipan dari pidatonya yang menggema sampai hari ini. Dia bilang gini, la tazunnu bi annani haratul bilad bisayufikum walakinnani haratul bilad biqalamil qadil fadil. Artinya, jangan kalian mengira saya ini bebaskan tanah ini menggunakan pedang-pedang kalian. Bukan. Tapi saya bebaskan tanah ini menggunakan wasilah penanya Al-Qadi Al-Fadil, merujuk pada Abdurrahim Al-Bisani, syekhnya, mursyidnya Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang ingin dia sampaikan? Bahwa pembebasan tanah Baitul Maqdis tidak akan pernah terjadi sebelum kita bebaskan pemikiran kita. Dan pembebasan pemikiran kita hanya bisa kita lakukan melalui jalur literasi, edukasi. Maka kalau hari ini kita membaca buku seperti ini, kadang memang bosen ya, kadang memang banyak distraksinya. Itu gadget menari-nari di pikiran, pengen kita scroll dengan minta-minta di scroll. Maka ketahuilah, kita bertahan berjam-jam di depan buku seperti ini, itu salah satu langkah jihad kita. Itu salah satu cara kita mendekatkan kita dengan pembebasan Baitul Maqdis. Karena sekali lagi, kalau kita tidak berhasil membebaskan pemikiran kita dari berbagai narasi-narasi rusak, maka selamanya kita nggak akan bisa membebaskan Baitul Maqdis. Para hadirin yang Allah muliakan, 12 tahun saya tinggal di Gaza, ada satu pertanyaan yang benar-benar selalu mengusik kepala saya, nggak henti-hentinya, 12 tahun. Dan saya yakin ini juga pertanyaan antum semua. Pertanyaan, kenapa umat Islam tidak pernah konsisten ketika bicara Palestina? Betul Bu ya? Kita akui saja, kita ini nggak konsisten. Betul sekali. Ya? Iya. Ini pertanyaan saya dan pertanyaan antum semua. Bedanya, saya bertanya ini sambil dibombardir, sambil diserang oleh Zionis. Antum bertanya sambil di warteg, sambil di warung kopi gitu kan, beda ruhnya. Ketika saya pulang 2018, saya baru mendapati jawaban dari itu. Kenapa kita ini tidak konsisten? Padahal penjajahan Israel di Palestina itu super konsisten. Per detik, per menit, per jam. Selama 7 dekade enggak berhenti. Tapi kenapa kita ini dukungan kita 4 tahun sekali, 3 tahun sekali, nangis berjamaah kalau viral doang. Ternyata setelah saya berinteraksi dengan masyarakat Indonesia 2018, saya keliling-kelilingi sekajian sana sini, baru ada gambaran. Oh, kenapa kita nggak konsisten? Karena ada kekeliruan mindset yang beredar di kepala-kepala kita. Apa itu? Selama ini mayoritas umat Islam Indonesia ketika melihat hubungan mereka dengan Palestina, itu mereka masih menganggap bahwa hubungan kita dengan mereka adalah hubungan antara donatur dengan penerima manfaat. Betul ya? Ini masalahnya. Kita masih memperlakukan masalah Palestina seperti kita memperlakukan bencana alam, banjir, longsor, gempa bumi.
sekali bantu 3 tahun sekali selesai sudah, alhamdulillah gugur kewajiban saya. Ini masalah besar ini. Dan ini harus kita perbaiki mindset seperti ini. Maka saya selalu tegaskan di berbagai kajian-kajian saya, forum-forum saya, bahwa bapak-bapak, ibu-ibu ingat, proyek pembebasan Masjidil Aqsa bagi seorang muslim adalah proyek seumur hidup. Itu yang pertama. Selama Masjidil Aqsa terjajah dan selama kita masih bernafas, maka selama itu kita punya kewajiban untuk memperjuangkan tanah ini dengan seluruh yang kita miliki, tidak hanya dengan harta, tidak dengan waktu, kalau perlu darah dan nyawa kita untuk Baitul Maqdis. Ya, Takbir. Allahu Akbar. sudah habis waktunya. Oke, baik, saya kembalikan, ntar kita lanjutin lagi ya. Ya, karena ada. Insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Fahmi yang saya hormati dan para pejuang, Bang Onim semuanya, ya, Mas Hussein. Saya akan membacakan tulisan saya, tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa hubungan kita dengan Aqsa seperti kita berhubungan dengan anak dan keluarga kita. Persis seperti itu. Jika kita khawatir anak kita di jalan raya, maka dengan Al-Aqsa kita lebih khawatir lagi. Jadi saya kira di sini banyak emak-emak ya. Terima kasih sudah datang jauh-jauh ya. Hanya untuk kita bersama-sama menabalkan kembali diri kita. Saya mohon sebelum saya bacakan syair saya tentang apa yang kita yakini bersama, tolong ibu-ibu semuanya pulang nanti ya, buku-buku ini ya dibeli dan kemudian kita jadi reseller, sebarkan kemana-mana karena akan mengubah pandangan kita terhadap yang tadi Mas Hussein katakan, bukan sekedar kita memberikan donasi, bukan, tapi ini adalah seperti kita memeluk keluarga kita sendiri. Al-Aqsa adalah keluarga kita yang kita peluk dalam pelukan kita yang hangat. Saya ingin mengundang seorang begawan musisi, Kang Uyung ya, Mahagenta. Saya minta izin supaya nanti kita mendengarkan Kang Onim dan kemudian ya Dr. Ahad. Dr. Ahad, kita menjadi lebih kuat lagi ya. Baik, tentara-tentara gagah Taufan Al-Aqsa mengambil jati diri pahlawan sejati. Mereka memaknai kemanusiaan dan ketinggian budi tanpa pilih kasih. Meski setelah itu ujian dan cobaan terus bergulir, rumah-rumah dibom kembali lebih hangus, lebih angkara murka. Air bersih tiada, air susu ibu kering, dan bayi-bayi menatap surga. Para ibu dan bayi di Gaza menanggung lapar dahaga. Hingga terjadilah rudal-rudal dari langit Parsi, melesatkan bola-bola api menggentum raksasa, membumi hanguskan kota penjajah yang porak-poranda. Di panggung dunia penonton terkesima, Parsi menyatakan terbuka siap perang tanpa jeda. Meski bukan untuk membela, tapi setidak-tidaknya koloni-koloni yang hidup mewah di atas penderitaan rakyat Palestina, sedikit-dikitnya, katakanlah sedikit-dikitnya mereka bisa merasakan apa artinya selama puluhan tahun disikapi hanya dengan canda dan bangga. Selama itu di bumi Palestina yang mereka rampas, kebiadaban dan kekejian, penghapusan etnis, kini setidaknya mereka terpana. Layar malam di langit kota mereka telah dihujani rudal-rudal yang melepuh dan menggulung habis Jumawa sebagai penjajah. Seluruh dunia jadi tahu
universitas-universitas dunia dan civil society membela Palestina. Dunia berubah sudah. Dunia berubah sudah. Malam demi malam yang Palestina lalui adalah malam-malam yang kita juga di sini lalui. Di rumah-rumah kita air berlimpah, toko-toko terbuka, medsos menyala, seluruh pelosok kota tetap berjalan dan tak ada dentuman apa-apa, tak ada teriakan, pekikan tangis air mata, tak ada yang menyaksikan keluarga dan tetangga dibantai tanpa sisa. Rumah-rumah kita aman, sekolah-sekolah kita aman, rumah sakit kita aman, gedung perkantoran kita aman, pusat-pusat kesibukan kota dan bahkan pesta masih berjalan di desa-desa dan kota seperti biasa. Saat ini di Gaza semua hancur. Jika saja itu bukan rakyat Gaza, tak ada yang mampu. Di hari yang sama, di saat yang sama, di bumi yang sama, di keyakinan agama yang sama, kita masih bisa tertawa. Sementara di Palestina, di Gaza, tidak ada apa-apa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Adakah yang paham apakah preambul itu masih bermakna? Gaza, Palestina telah menunjukkan pada kita bahasa yang tidak akan mampu diterjemahkan kemenangan surga dengan darah dan nyawa. Di bumi Gaza, di Palestina, ada rahasia takdirnya yang memisahkan dan menyatukan, yang menjadikan, yang meyakini atau yang mengingkari, yang memilih abadi atau yang memilih menang hanya di bumi Gaza, Palestina, canda di muka keimanan kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Takbir, takbir, takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah kesempatan luar biasa di mana kita berkumpul di Islamic Book Fair. Tentunya bersilaturahim sekaligus bisa menjadi saksi akan perjuangan realita yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Fahmi Salim yang telah meluncurkan buku, tidak hanya ini yang pertama, akan tetapi ini yang kedua dengan Nusantara Palestina Center, kronik perlawanan Palestina. Saya masih ingat waktu berada di jalur Gaza, itu anak-anak Yahudi itu sudah diajarkan di sekolah mereka, yang mana itu masuk kurikulum di seluruh sekolah Yahudi di Israel. Salah satu yang diajarkan adalah kita makhluk atau manusia paling mulia, yang pertama. Yang kedua, yang namanya orang Palestina itu hukumnya wajib untuk dibunuh. Ini ada salah satu perjuangan atau salah satu doktrin yang sudah direalisasikan oleh pihak Zionis Israel. Kenapa saya harus menyatakan seperti ini? Ternyata setelah saya berada di Indonesia, kita punya semangat, akan tetapi belum ditonjolkan. Kita punya potensi yang sangat besar, akan tetapi belum berani untuk bersatu, bergandengan tangan dan menunjukkan kepada Amerika dan Israel bahwa ternyata benar jumlah muslim terbesar di dunia salah satunya adalah di Indonesia. Buku yang diluncurkan oleh Muhammad Ilham dan Ustadz Fahmi Salim tentunya ini sekedar memupuk kecintaan kita agar supaya yang pertama senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang kedua tentunya selalu ingat dengan apa? Dengan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Ada hadis mengatakan bahwa la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Makkah, dan Masjidil Aqsa di tanah Palestina. Hadis ini
Ini tentunya sudah menunjukkan atau sudah mengingatkan kepada kita bahwa 3 tempat suci ini tidak boleh kita membeda-bedakan. Kita hanya rajin ke Makkah dan ke Madinah, lupa dengan Masjidil Aqsa Mubarak. Para antum tahu bahwa turun wahyu perintah melaksanakan sholat, antum tahu di mana? Tentunya di Baitul Maqdis, tanah Palestina. Baginda kita Nabi Muhammad SAW sebelum tinggal landas ke Sidratul Muntaha, langit yang ke-7, itu dari mana? Dari Baitul Maqdis di tanah Palestina. Tentunya ini sudah menggambarkan dan sudah menunjukkan kepada kita, mengingatkan kepada umat Islam di dunia, terutama di Indonesia, bahwa tanah Palestina adalah salah satu tanah yang sudah dicintai oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tanah Palestina adalah tanah yang sudah disucikan oleh siapa? Bukan oleh Raja Arab atau negara-negara pimpinan negara-negara lain, tetapi sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita saksikan bagaimana pergolakan dan juga perjuangan besar yang telah dibuktikan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kita di Indonesia masuk terbiasa dan sudah menghabiskan energi kita dengan air mata. Kita di Indonesia masih terbuai dengan yang namanya menangis dan juga mengatakan kasihan saudara-saudara kita di Palestina. Padahal antum tahu, rasa kasihan dan air mata tersebut sama sekali tidak memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Yang memberikan kekuatan adalah ad-doa silahul mu'min. Doa adalah salah satu kekuatan yang tidak akan terkalahkan oleh kekuatan manapun, termasuk kekuatan Zionis Israel. Dengan demikian tentunya doa dari teman-teman Indonesia sangat dinantikan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan salah satu karya seperti ini, saya usianya terbatas, Bang Hussein usianya terbatas, kita akan meninggal. Akan tetapi bagaimana caranya kita bisa meninggalkan jejak kaki kita dengan apa? Dengan bisa mengeluarkan karya yang mana karya tersebut bisa bertahan sampai dengan anak cucu kita. Inilah salah satu bagaimana lembaga saya, Nusantara Palestina Center, melibatkan beberapa sejarawan dan penulis di Indonesia untuk bisa menulis dan juga menyebarkan buku tersebut. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Fahmi, Bang Mustafa dan Ustazah Ibu Neno yang alhamdulillah hadir di sini, Al-Akh Abdul Atta dan Bang Hussein. Tentunya kami berada di sini hanya bisa menyampaikan apa yang terjadi di jalur Gaza, hanya bisa mengingatkan kepada teman-teman yang ada di sini bahwa doa kalian semua masih dinantikan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Semoga dengan adanya buku seperti ini, dengan kehadiran kita di sini, di akhirat kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan ditanya, wahai Bang Onim, selama antum hidup di dunia, apa yang sudah antum lakukan untuk oleh umat yang terbaik berada di barisan terdepan untuk berikhtiar membebaskan Baitul Maqdis dan tanah Palestina. Semoga dengan buku ini bisa nanti menjadi jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya, lembaga saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Ustadz Fahmi Salim dan juga Ustadz Nur Hadi dan Mas Pizarro, yang mana mereka bisa keliling Indonesia untuk memberikan daurah, memberikan edukasi dan pengetahuan kepada umat Islam dan juga teman-teman yang non-muslim. Karena saya sendiri selalu mengatakan bahwa untuk Palestina, Muslim saya alhamdulillah bagian dari akidah saya. Kenapa akidah? Mereka sudah berjuang untuk masjid kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsa Mubarak. Tapi jangan lupa bahwa yang menjadi korban mayoritas Muslim, tapi ada ribuan dari sampai dengan saat ini 130 keluarga kita Kristen yang dibantai oleh Zionis Israel. Saya ke Medan, saya ke beberapa kota menyampaikan bahwa untuk isu Palestina bagi kami Islam itu tidak perlu lagi diingatkan, tidak perlu lagi diperdebatkan. Ini bagian dari akidah kami. Tapi jangan lupa di sana ada gereja dihancurkan, di sana ada sekolah Kristen dihancurkan, di sana orang Kristen pun tidak luput dari pembantaian dilakukan oleh Zionis Israel. Sekali lagi selamat. Semoga buku ini bisa disebarkan, diperbanyak, dan juga serahkan kepada teman-teman pondok-pondok ternama di Indonesia agar supaya tidak hanya kita yang hadir di sini mengetahui tentang kronik perlawanan, tetapi teman-teman yang ada di pondok pun bisa mengikuti dan bisa memahami tentang esensi perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat Bang Onim, teman-teman semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran. Thumma amma ba'd, ayyuhal ikhwal kiram, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi إخواني الكرام، أتقدم بالشكر إلى فضيلة الشيخ فهمي سالم على هذا الجهد الكبير في خدمة العلم وفي خدمة القضية الفلسطينية. Ya, beliau menyatakan terima kasih kepada Al-Fahmi Institute yang sudah melakukan berbagai ikhtiar, edukasi, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada. ونحن اليوم في معرض الكتاب. أريد أن أضيء الشيء على شيء مهم جدا يقول فيه مالك بن نبي: أمة لا تقرأ تموت قبل أوانها. ونحن أمة إسلامية أيها الإخوة نتهم بالضعف في القراءة والاطلاع على العلم الحديث. Saya ingin memberikan highlight kepada teman-teman semua sebuah ungkapan yang luar biasa dari seorang sejarawan, seorang ilmuwan besar dari Aljazair, yaitu Malik bin Nabi, yang mengatakan bahwa sebuah umat yang tidak atau malas untuk membaca, maka dia pasti akan terpuruk dan akan menjadi lemah. والحقيقة علماؤنا لم يقصروا لنا في إنتاج العلم. فعالمنا اليوم الأستاذ الدكتور محمد إلهامي وفضيلة الشيخ فهمي سالم وإخوانه العلماء الأستاذ عبد الرحمن كلهم يضيئوا لنا على العلم. فمثلا الأستاذ محمد إلهامي يعتبر من العلماء الذين يتناولون القضايا الحساسة والجديدة والطارئة للأمة الإسلامية، فينصح حقيقة للاطلاع على كتاباته وعلى علمه لأنه فيه الفائدة بإذن الله تعالى. Ya, para ulama, para ilmuwan ya di lingkungan Islam ini tidak kurang upaya mereka untuk melahirkan karya-karya. Tapi ya sekali lagi kekurangannya ada pada umat itu sendiri yang malas untuk membaca. وإخواني الكرام، أقول لكم معلومة: يعتبر الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة الخامسة عالميا في الإنفاق على البحث العلمي وعلى الدراسات العلمية. فإذا كان الاحتلال هكذا فما بالنا نحن كمسلمين الأولى أن يكون عندنا الإنتاج العلمي. Ya, sebagaimana yang sudah disebarkan atau kita ketahui bersama, jadi entitas pendudukan Zionis Israel itu, ini adalah sebuah negara yang sangat perhatian terhadap edukasi dan melakukan riset besar-besaran dengan dana yang tidak terbatas. أما في قضيتنا القضية الفلسطينية اليوم هناك في حاجة للعديد من القضايا يجب الانتباه إليها والكتابة فيها. من هذه طوفان الأقصى، هذا الطوفان الذي لم يبدأ منذ 7 أكتوبر وإنما بدأ من سنوات عديدة، لكن توج انتصار المقاومة يوم 7 أكتوبر. فلا بد أن نضيء على هذه القضايا المهمة. Ya, salah satu masalah yang harus dikaji oleh banyak ilmuwan, oleh banyak sejarawan, ini adalah peristiwa besar yang namanya Badai Al-Aqsa. Ya, oleh sebab itu ini harus menjadi fokus kajian lembaga-lembaga riset, lembaga-lembaga penelitian, bagaimana perlawanan Palestina itu bisa memberikan efek kejut dan perubahan besar dalam isu konflik antara Arab dan Israel. والحقيقة تعلمنا من طوفان الأقصى والقضايا التي يجب الإثارة إليها في الكتابات والعلماء صمود المقاومة على مدار 2 وما زالت المقاومة صامدة وثابتة في مواجهة أكبر قوى الشرق في الغرب في العالم. هذا حقيقة من المعجزات في العصر الحديث. Ya, salah satu yang sangat menarik untuk dikaji oleh kita semua adalah bagaimana ketabahan dan keteguhan hati ya orang-orang yang ada di Palestina, di jalur Gaza ini melawan sebuah kekuatan militer yang paling unggul di Timur Tengah, dan itu menjadi representasi dari seluruh kekuatan Barat dalam hal militer. الصبر للناس في قطاع غزة رغم كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إبادة ومن تجويع ومن قتل ومن سحق للبيوت، إلا أن إخوانكم في غزة صامدون. هذه من أهم القضايا التي لا بد أن يثار لها الكتابات والدراسات. Ya, bagaimana penderitaan ya sekaligus juga perjuangan mereka, dan mereka menerima ketabahan ini selama hampir 2 tahun. Ini adalah salah satu isu penting yang harus dikaji
yang harus dielaborasi oleh para peneliti dan sejarawan. وأيضا أخيرا من الأشياء المهمة التي لابد إثارة المواضيع فيها كيف كان طوفان الأقصى هو الذي أساء وجه الاحتلال عالميا ودوليا، ونحن اليوم نشهد بإذن الله سبحانه وتعالى تراجعا لهذا المحتل الغاصب، وبعدها بإذن الله سنشهد تحرير فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan salah satu isu yang harus menjadi perhatian kita semua adalah bahwa proyeksi badai Al-Aqsa ini ya itu telah membuat suram wajah Zionis Israel di dunia internasional, semakin hancur citranya secara global, dan kita akan menyaksikan di hari-hari ke depan ini bagaimana mereka akan tidak memiliki lagi harga di mata dunia internasional. Ini terakhir dari pesan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina, karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme,
kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.